kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Karena ini adalah misi penjaga perdamaian, peace keeping, not peace making. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini. I should also like to thank you, Madam President, for giving me the floor to express the sense of grief, anger, and frustration of over 285 million people of Indonesia. I am sure that this sense of grief, anger, and frustration is widely shared by the people of the world. I am heartened by the pouring of expression of condolences, support, and solidarity from the members of this council and the wider international community. Kami tentu saja, kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Pertama, kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena dia peace keeping, not peace making. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian. Dan sekali lagi, ucapan duka cita kita sedalam-dalamnya. Semoga arwah yang gugur diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.
Pemirsa, dalam kunjungan kenegaraan secara bilateral, Indonesia meraih 10 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding lintas sektor yang berorientasi pada teknologi masa depan dan ketahanan industri global. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertukaran 10 nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Republik Korea Selatan di Istana Kepresidenan Blue House, Seoul, Korea Selatan. Kesepakatan lintas sektor ini menjadi bukti konkret penguatan kemitraan strategis kedua negara yang berbasis pada teknologi masa depan dan ketahanan industri global. Sektor-sektor prioritas yang disepakati mencakup ekonomi, energi bersih, kesehatan berbasis AI, hingga kerjasama keuangan strategis. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi komitmen bersama ini diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju basis teknologi tinggi dan energi bersih. Selain itu, melalui 10 poin kesepakatan tersebut, kedua negara menegaskan arah bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing industri jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. As they say, there are no permanent friends and no permanent enemies, only permanent interest. And I think interest between Korea and Indonesia is very important between us. We are both countries in the Pacific. We are both trading countries. We need a good relationship for the economic well-being of our two countries, and we have. Ya, besok kita ke informasi lain. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak surplus sebesar 1,27 miliar rupiah pada Februari 2026. Ya, capaian ini memperpanjang catatan surplus selama 70 bulan secara beruntun sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak performa positif dengan nilai surplus mencapai 1,27 miliar pada Februari 2026. Meningkat dibandingkan posisi Januari 2026 sebesar 950 juta US dollar. Capaian ini memperpanjang catatan impresif Indonesia yang telah membukukan surplus selama 70 bulan secara beruntun terhitung sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Atang Hartono menyebut kinerja perdagangan pada awal tahun ini sangat bergantung pada sektor non-migas. Berdasarkan data BPS, sektor non-migas berhasil menyumbangkan surplus sebesar 2,19 miliar US dollar, sementara sektor migas masih mencatatkan defisit sebesar 920 juta US dollar. Neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 1,27 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut, yaitu sejak bulan Mei tahun 2020. Surplus pada bulan Februari ini lebih didorong oleh surplus pada komoditi non-migasnya, yaitu surplus sebesar 2,19 miliar US dollar. BPS mencatat sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang surplus sektor non-migas, yakni lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara komoditas yang menjadi beban utama pada defisit migas meliputi minyak mentah, hasil minyak, serta gas. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.